Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar warta jemaat Minggu Trinitas tanggal 30 Mei 2021. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah pukul 9 mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Putri Mahulete Soma Meru, pemandu lagu, organis, atas pelayanannya yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Ibadah keluarga luring terbatas, sektor pelayanan 4 dan sektor pelayanan lainnya secara luring pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2021 jam 7 malam. Tempat kantor Majelis Jemaat Perungganda Palam Ganda Asri Blok 2A nomor 3. Pelayan firman oleh Pendeta James Eri Manahampi. Katekisasi reguler tahun 2021. Dimohon putra-putri warga jemaat yang telah mendaftar agar hadir bersama orang tua masing-masing pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 jam 6 sore. Tempat kantor sekretariat Majelis Jemaat Palam Ganda Asri Blok B2 nomor 3. Acara pembukaan katekisasi pengarahan dan Pendeta James Eri Manahampi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudari Hengki Pratama Daniel, warga jemaat GBIB Jemaat Kasih Setia sektor pelayanan 1, putri dari Bapak Yunus Daniel dan Ibu Eni Juhani Sahab, dengan saudari Dewi Otapianus Sari, warga jemaat GKI Karawaci, putri dari Bapak almarhum Eko Susanto dan Ibu Kristani. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2021 jam 9 WIB, tempat GKI Karawaci, Lipo Karawaci, Ruko Palam Ganda Pratama Blok C2 nomor 9. Seandainya hadir pada siang hari ini supaya diperkenalkan kepada jemaat. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Bapak Belman Simanjuntak dalam usia 71 tahun. Almarhum warga jemaat sektor pelayanan 8 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 di TPU Selat Panjang. Presbiter dan jemaat yang kasih setia Ciledug mengucapkan turut bersuka-sukawan dalam doa harapan kami, kiranya Tuhan Yesus sumber kehidupan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi senantiasa yang ditinggalkan. Pemberitakan libur kantor Majelis Jemaat. Pada hari Selasa 1 Juli 2021 bertepatan dengan libur nasional yaitu Hari Libur Pancasila, maka kegiatan kantor diliburkan dan aktif kembali hari Rabu 2 Juni 2021. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini. Cetakan warta jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan.
dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Kasih Setia sepanjang minggu berjalan. Warta jemaat dapat juga dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memohon dan memberkati kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini di bulan Ekumene. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Putri Mahulete Semeru MTH. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari utara dan selatan. Marilah kita mulai ibadah ini dengan melakukan kidung keesaan, yaitu angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa bersama. Teman bersama menyembah, sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah kita.
Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikianlah nats pembimbingan terambil dari Lukas pasal 10 ayat ke-33. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Besar. Karena kami menyadari sebagai manusia kami dipenuhi dengan begitu banyak keterbatasan. Kami seringkali kedapatan lalai melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab iman kami. Kami mungkin melukai Tuhan melalui tutur kata kami dan tindakan kami kepada sesama kami. Kami melukai Tuhan dengan tidak memperlakukan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Kami mengakui seluruh dosa kami di hadapan Tuhan sembari memohon belas kasihan Tuhan biarlah berlaku atas kehidupan kami agar kami diampuni. Amin. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi suci, putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Jemaat, sebelum ada dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan bersama kesaksian pujian vokal grup PKB.
Terima kasih atas pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak dan saudara-saudara. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah, mengundang Engkau hadir di antara kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan mengerti dan dapat memahami apa yang hendak kami baca juga kami dengarkan, agar supaya firman-Mu menjadi hal yang berbuah di dalam kehidupan kami dan itu boleh mendatangkan berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami memohon Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat pertama hingga yang ketiga. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom. Shalom. Sebelum memulai refleksi saya di pagi ini, saya ingin sedikit memperkenalkan diri agar tidak ada dusta di antara kita. Biasanya ibadah minggu di GPIB Kasih Setia dilayani oleh seorang pelayan yang berjubah putih. Tetapi hari ini di hadapan Bapak Ibu yang hadir adalah seorang pelayan yang berjubah hitam. Mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya, tetapi juga ada beberapa yang mungkin sudah tahu bahwa kehadiran saya di sini untuk melayani ibadah di pagi ini bukan cuma karena kebetulan minggu ini kita merayakan bulan Oikumene, tetapi kehadiran saya di sini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk saya menyampaikan apresiasi saya yang sangat dalam kepada jemaat GPIB Kasih Setia. Mengapa? Karena Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah tidak kenal, tetapi saya yakin kakak-kakak pengasuh saya dulu masih ingat saya. Saya seorang anak dulunya yang bertumbuh imannya melalui pelayanan-pelayanan di GPIB Kasih Setia. Saya PA, PT, GP, katekisasi, bahkan di CD di gedung gereja ini. Dan oleh sebab itu, persekutuan jemaat ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan iman saya, dan hal itu juga yang memantapkan saya untuk pada akhirnya memberikan diri melayani Tuhan menjadi seorang pendeta. Sekalipun saya melayani di Gereja Protestan Maluku di Ambon sana, tetapi saya yakin dan percaya saya tetap menjadi bagian daripada Bapak Ibu semua. Iya betul ya Bapak Ibu? Semoga tidak dilupakan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini tema khotbah kita yang ditetapkan adalah mengelola bumi. Dan kita diarahkan untuk memahami teks Kejadian pasal 9 ayat 1-3 dalam tema dan perspektif mengelola bumi, tetapi juga diingatkan tentang pesan oikumenis, yaitu tentang bersama-sama menghadapi bencana. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk lebih memudahkan kita memahami firman Tuhan, saya ajak kemari kita kembali lihat pembacaan Alkitab kita pada ayat yang pertama. Ada kisah di situ, kisah interaksi antara Allah dengan Nuh. Allah berfirman, memberkati Nuh dan kemudian berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Kalau kita runtut lagi ke belakang, bagian ini, kisah ini adalah bagian yang terjadi, peristiwa yang terjadi setelah surutnya air bah. Bapak Ibu tentu ingat ya, kita sering dari sejak pendidikan di PA kita sering diceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Bagaimana pada akhirnya sejarah kehidupan manusia memasuki babak baru. Setelah bumi dipenuhi air bah, semua musnah dan yang terselamatkan hanyalah mereka yang berada di dalam bahtera. Nuh, keluarganya, dan hewan juga tumbuh-tumbuhan yang sempat diselamatkan. Dan kisah ini ada di bagian di mana Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk memulai kembali hidupnya, mencetak kembali perjalanan hidup dan sejarah hidup manusia. Kalau Bapak Ibu baca di situ, Allah mengawali sejarah perjalanan hidup manusia kembali itu dengan memberikan berkat. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dari sini sesungguhnya kita diingatkan bahwa sebenarnya tidak ada satupun hal kecil dalam kehidupan manusia yang bisa kita lakukan tanpa campur tangan Allah. Tidak ada sejarah kehidupan manusia yang bisa dimulai tanpa campur tangan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia.
Oleh sebab itu tidak ada ruang bagi manusia untuk bertepuk dada, merasa lebih daripada yang lain. Kita kembali membacanya. Setelah Allah memberkati, Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, ini bukan sebuah mandat yang bisa kita artikan secara harafiah, yaitu beranak cucu saja, punya keturunan saja yang banyak, selesai. Tidak. Mandat ini adalah mandat yang berisikan panggilan yang berarti bahwa beranak cucu dan penuhilah bumi setelah menerima berkat Allah, itu berarti berkat yang diterima oleh Nuh dan anak-anaknya adalah berkat yang kita terima juga sampai saat ini. Karena kita berasal dari sumber yang sama. Setelah manusia semua punah, Nuh melanjutkan mandataris untuk beranak cucu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, pasca begitu besarnya bencana yang Nuh dan anak-anaknya hadapi, mereka diberkati dan diberikan sebuah tanggung jawab beranak cucu untuk memperlihatkan bahwa berkat Allah yang diberikan kepada manusia adalah berkat yang bersifat universal. Entah itu anak cucumu menjadi orang yang berlatar belakang suku Batak, suku Ambon, suku Manado, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama untuk menerima janji penyertaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibuku, melalui pembacaan ini ada sebuah sikap kekristenan yang harus dikritisi, terutama dalam konteks penulisan kejadian pada masa itu. Beranak cucu dan bertambah banyaklah ini ditulis dalam konteks Yahudi yang sangat tertutup terhadap orang-orang di luar suku Yahudi. Mereka memahami teks ini sebagai cara meneruskan keturunan yang murni, tidak bercampur sana sini. Itu membuat mereka menjadi kaum yang sangat radikal, tertutup bagi orang lain, karena bagi mereka keselamatan Allah hanya berlaku bagi keturunan mereka. Tetapi di hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kacamata kekristenan dan iman yang kita yakini, setelah Yesus memberikan dasar-dasar dalam pelayanannya, kita harus membaca teks ini dalam perspektif yang baru. Kita membacanya dalam konteks oikumenis, dalam konteks persekutuan yang besar. Kita bersyukur karena sebagai gereja GPIB sejak dulu, sejak gereja ini dibangun, sejak gereja ini lahir, gereja ini sudah hadir dengan berbagai keanekaragaman yang menghimpun berbagai orang dari segala latar belakang. Ya, berbeda dengan gereja-gereja lainnya yang wilayah pelayanannya mencakup suku-suku tertentu. Saya ingat jelas saat pendidikan PA, PT, dan GP dulu, teman-teman saya itu bukan teman-teman yang dari orang Jawa saja. Guru saya dulu orang Jawa, pendeta yang dulu orang Batak. Saya punya teman-teman ada juga yang orang Ambon, ada juga yang orang Manado. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi, itu sesungguhnya adalah amanat untuk kita melihat perbedaan sebagai anugerah yang Allah berikan. Keanekaragaman sebagai bagian dari rancangan Allah menyatakan berkatnya bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita tidak boleh melihat perbedaan sebagai alasan kita menjadi terpecah belah. Kalau kita sudah sama semuanya, kita tidak perlu lagi bersatu. Tetapi karena kita berbeda,
kita memiliki alasan untuk menjadi sebuah persekutuan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini semua orang di dunia Tuhan ciptakan sama, punya ciri-ciri fisik dan identitas yang sama, nama yang sama. Saat bangun pagi mungkin Bapak Ibu bisa salah peluk istri atau suami. Saat anak menangis ingin cari orang tua mungkin bisa salah mengenali orang tuanya. Tetapi kita bersyukur ketika Allah mengizinkan manusia berkarya dalam perbedaan. Disitulah kita boleh melihat karya Allah yang begitu besar bagi kita menjadi nyata. Terlepas dari itu Bapak Ibu saudara-saudariku, jika penyertaan Allah adalah sesuatu yang berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, latar belakang, ia menembus ruang dan waktu, maka menjadi tugas kita bersama adalah mengaktakan berkat yang kita terima kepada orang lain. Sehingga beranak cucu bukanlah sebuah proses hanya bertambah banyak, tetapi secara kualitas kita itu juga menjadi semakin baik. Cara kita beriman dan berpengharapan kepada Allah menjadi semakin baik. Kita memuliakan Allah dalam panggilan kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita berada di dalam sebuah situasi yang sebenarnya dapat dikatakan kita sedang berhadapan dengan berbagai bencana. Kita mungkin tidak ada dalam bencana air bah seperti Nuh dan keluarganya. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat kembali situasi yang kita hadapi belakangan ini, kita sementara berhadapan dengan bencana yang dapat mengancam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Pandemi COVID belum selesai. Cuaca ekstrim terjadi di berbagai belahan negara ini. Bencana-bencana alam terjadi di mana-mana sampai begitu banyak nyawa harus berjatuhan. Cobalah sejenak kita kemudian merenungkan kembali. Apa jadinya bila semua ini tak kunjung berakhir dan pada akhirnya kita semua menjadi musnah? Sejarah kehidupan kita sebagai manusia maka akan berhenti. Tetapi melalui pemberitaan firman di hari ini, melalui kisah Nuh bersama dengan Allah, kita semua diingatkan bahwa ada satu hal yang pasti. Kita tidak tahu kapan badai ini akan berakhir. Kita boleh menduga-duga sesuka hati kita. Tetapi ada satu hal yang pasti dan tidak berubah, yaitu Allah kita adalah Allah yang memberkati Nuh, dan oleh sebab itu Allah yang sama pula adalah Allah yang sementara hadir dalam kehidupan kita di hari ini. Amin ya Bapak Ibu. Karena berkat yang Nuh terima bersama keluarganya adalah berkat yang kita terima hari ini. Kalau hari ini kita menghadapi pencobaan yang begitu luar biasa, entah pandemik, entah cuaca ekstrim, entah berbagai tantangan-tantangan hidup di dalam keluarga kita, ingatlah kisah ini, bahwa Allah kita akan tetap sama, itu janjinya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sama di zaman Nuh, Allah yang sama di zaman sekarang, dan Allah yang akan sama di zaman anak cucu kita. Itu hal pertama yang ingin diperdengarkan melalui firman Tuhan di hari ini. Hal itu juga sejalan ya Bapak Ibu dengan pesan oikumenis yang hendak disampaikan pada kita di minggu ini tentang menghadapi bencana bersama. Kalau Allah telah menyertai kita melewati berbagai hal di dalam hidup kita, entah itu yang manis atau pahit, entah itu yang mudah atau sulit, maka tugas kita adalah sedikit melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak hanya fokus kepada hidup kita. Lihatlah betapa banyak saudara-saudara kita berjuang. Lihatlah betapa banyak anak-anak Tuhan yang sementara memulihkan hidupnya karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi.
pandemi COVID, kehilangan harta benda rumah mereka karena berbagai bencana alam. Sampai di titik ini marilah kita sedikit bertanya pada diri kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang menerima berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan seperti mereka? Sudahkah ruang-ruang doa kita bersama dengan keluarga kita itu terbuka untuk mendoakan mereka? Karena mereka adalah bagian dari kita, bagian dari karya Allah dan mandat Allah untuk beranak cucu, dan mereka bukan orang lain. Karena di dalam kekristenan kita melihat semua orang setara di hadapan Allah. Tidak peduli apa warna kulitnya, bagaimana bentuk rambutnya, tugas kita adalah mengaktakan berkat itu bagi orang lain, agar semua orang boleh merasakan kehadiran Allah bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal kedua yang hendak disampaikan melalui firman Tuhan itu terdapat pada ayat kedua dan ayat ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu boleh kembali melihat sejenak pembacaan Alkitab kita. Ayat kedua dan ayat ketiga, kalau kita lihat ada di situ kalimat, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Allah bilang ada binatang-binatang di laut, di udara, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ke dalam tanganmu lah diserahkan. Kita melihat di dalam interaksi Allah dan Nabi Nuh, ada sebuah proses pelimpahan tanggung jawab dari Allah kepada manusia. Dan ayat ini Bapak Ibu, ketika kita membacanya secara harfiah, kita bisa terjebak dalam sikap manusia yang konsumtif dan serakah. Mengapa? Karena kalau kita artikan semua harus takut kepada manusia, maka kita bisa memperlakukan alam ini dengan seenak-enaknya kita. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, mengapa Allah melimpahkan tanggung jawab itu adalah karena Allah mengetahui kita ini adalah citra diri Allah. Allah yang mengasihi ciptaannya, Allah yang melindungi dan merawat ciptaannya, dan oleh sebab itu tugas kita adalah tugas yang sama. Melindungi, merawat, dan memelihara semua yang telah Allah berikan. Dan pelimpahan tanggung jawab itu didasarkan atas sebuah kepercayaan untuk kita mengelola demi dan untuk kebutuhan kita dan bukan untuk keserakahan kita. Hal ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus dengan berbagai hal di hidup kita, kita galau dengan anak-anak muda, galau dengan hal-hal romantisme, orang tua sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk urus yang lain. Kita lupa bahwa kita sementara berpijak di bumi yang perlu dijaga. Kita berpijak dan membangun hidup di ruang ini bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita harus menjadi peduli, bukan hanya kepada sesama kita, tetapi untuk semua yang bernyawa di dunia ini. Itu mandat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga saat bencana alam datang, jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa bencana ini datang? Tuhan, kenapa izinkan bencana ini datang? Mari kita mengevaluasi diri. Ada sekian banyak bencana alam yang terjadi bagi manusia, dan penyebabnya adalah keserakahan manusia mengelola hasil bumi, mengambil hasil bumi, tanpa memberikan kontribusi merawat bumi ini. Menebang pohon di sembarang tempat, memakainya sesuka hati, membuang sampah-sampah plastik, dan dibiarkan itu ke laut. Masyarakat pesisir yang mendapat dampaknya sangat besar. Kita mungkin tidak punya laut yang dekat di sini, tapi di Maluku banyak laut kami yang rusak karena sampah plastik. Banyak terumbu karang yang membutuhkan puluhan tahun untuk memulihkan dirinya. Dan pada akhirnya marilah kita mengevaluasi bahwa keserakahan kita sebagai manusia, keegoisan kita yang hanya memikirkan kebutuhan kita, seringkali menjebak kita dalam sikap menguras habis bumi kita, menggunakan semua yang ada di bumi dengan tidak bertanggung jawab. Dan firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita
bahwa bicara soal bumi bukan hanya bicara soal kita manusia yang hidup, ada yang lain yang hidup di antara kita. Untuk mengelola bumi kita butuh kerendahan hati untuk saling mengulurkan tangan. Untuk mengelola bumi kita butuh merendahkan diri dan tidak menjadi egois agar kita bisa menjaga alam ini dengan baik. Dimulailah dari hal yang kecil. Buanglah sampah pada tempatnya, kurangilah penggunaan plastik. Agar supaya oksigen yang kita hirup yang sudah sangat terbatas ini karena masker-masker yang harus kita pakai kembali menjadi alat di mana Allah memberikan hidup yang baik, yang berkualitas untuk kita hirup. Kalau sudah tidak ada pohon-pohon, tambah lagi udara sudah terkontaminasi dengan virus COVID, betapa susahnya hidup kita nanti. Ingatlah Bapak Ibu, bumi bisa terus berlangsung hidupnya tanpa manusia, tapi manusia tidak dapat memberlangsungkan hidupnya tanpa bumi. Kita bergantung pada alam ini, kepada alam yang Allah berikan untuk kita cintai dan kita kasihi, kita rawat. Mengakhiri refleksi saya di pagi ini, saya ingin sekedar mengingatkan Bapak Ibu tentang seorang penyanyi legendaris Michael Jackson. Tahu ya Bapak Ibu? Ada sebuah lagunya yang berjudul Heal the World. Bapak Ibu tahu? Pulihkan dunia. Melalui lagu itu ada pesan yang sangat dalam yang ia hendak sampaikan. Ia bilang di dalam lagunya di bagian-bagian refnya, pulihkan dunia. Buat dunia ini menjadi tempat yang nyaman bagi saya, bagi engkau, dan bagi kita semua. Dan itu hanya akan bisa terjadi ketika kita memulainya dengan rasa peduli. Peduli dan melihat orang lain yang berbeda sebagai bagian dari kita dan melihat alam ini sebagai juga bagian daripada kita yang Allah titipkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup PKB. Vokal grup PKB dipersilahkan.
Terima kasih atas pujiannya. Pujian yang indah, teteh manis memberkati kehidupan bapak-bapak dan saudara-saudara. Mari jemaat kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menghampiri Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami boleh melihat begitu banyak karya Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Itu terbukti ketika di hari ini Tuhan, kami boleh menyempatkan diri datang, memenuhi panggilan beribadah, karena kesadaran bahwa kami membutuhkan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Allah berikan untuk kami memantapkan langkah kami, meninggalkan kesibukan kami, hadir di tempat ini, bahkan juga beribadah di rumah-rumah, di dalam bilik-bilik pergumulan kami. Kami menghampiri Tuhan dalam ibadah ini karena kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat kami lakukan tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Dengan kesadaran itu, ya Allah Tuhan kami datang membawa segenap kehidupan kami, mempertaruhkannya kepada Tuhan. Kami yang menundukkan kepala, mengangkat hati kepadamu ya Allah yang maha besar. Dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, berkatilah hidup kami, penuhilah kehidupan kami dengan berkat-berkat hidup yang dapat kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang Engkau tempatkan di sisi kami. Kepada Tuhan kami menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan kami, kerinduan dan cita-cita juga harapan-harapan kami. Secara pribadi yang selama ini Tuhan, kami gumuli dan kami serukan kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Berkenanlah ya Allah di dalam pengasihan-Mu, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah pinta dan gumul kami, agar kami boleh terus hidup dengan merasakan begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan boleh selalu menjadi nyata dimanapun kami berada. Mampukanlah kami menjalani semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga kami. Kami yang Tuhan pakai hidupnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai ayah, dan sebagai ibu juga sebagai orang tua. Ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab Tuhan bebankan di pundak kami. Kami yakin dan percaya sungguh seberat apapun tugas dan tanggung jawab itu, semua dapat kami lalui karena kami memiliki Allah yang terus menyertai kami, memampukan kami menjadi orang tua yang bijaksana, mendidik dan mendewasakan semua anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan anugerahkan di setiap keluarga jemaat GPIB Kasih Setia, dengan masing-masing pergumulan dan perjuangan mereka. Mereka yang ada di dalam kandungan ibu, mereka yang ada dalam masa pertumbuhan, mereka yang berjuang menata masa depan mereka melalui pendidikan mereka di semua level pendidikan, mereka yang berjuang mencari-cari pekerjaan yang lebih layak. Diberkatilah hidup mereka dengan perjuangan mereka Tuhan, agar supaya semua yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan menjadi hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup mereka. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa setiap orang yang datang dan bergumul bergantung kepada Tuhan akan menjadi seorang pemenang yang masa depannya telah Allah siapkan segala sesuatu yang baik bagi anak-anak kami di jemaat ini. Allah Tuhan kami yang baik, kami pun berdoa menyerahkan semua yang Tuhan percayakan bagi kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Beberapa di antara kami mungkin pekerjaannya harus terhambat karena pandemi COVID. Tetapi kami yakin dan percaya selalu ada jalan berkat yang Tuhan sediakan bagi semua kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan dan mempertaruhkan semua pekerjaan kami dimanapun kami mengelola dan mencari berkat Tuhan.
Biarlah semua itu dikerjakan dengan rasa takut akan Tuhan, dan kemudian boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama dengan keluarga-keluarga yang kami kasihi. Allah Bapa Surgawi yang baik, sebagai persekutuan kami menopang setiap orang yang ada di dalam jemaat ini, yang sementara ini bergumul dengan kehidupan yang begitu sulit, dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Berkatilah setiap mereka, para ibu janda, bapak duda, anak yatim dan piatu. Sedialah Allah menjadi teman bagi mereka, menjadi pendamping bagi mereka, menjadi orang tua bagi mereka, agar lengkaplah sukacita mereka dan tidak ada satupun di antara mereka merasa kurang kasih sayang Allah. Kami pun berdoa menyerahkan setiap mereka. Kalau hari ini Tuhan dapati mereka sementara terbaring karena sakit, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh karena gangguan kesehatan, biarlah di dalam kuasa-Mu Tuhan ada penyembuhan yang boleh mereka alami. Mereka boleh bersorak-sorai dan bersukacita karena mereka melihat karya Allah begitu luar biasa nyata dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa, ya Allah Tuhan kami, menopang bangsa dan negara kami. Kami yang sementara melalui cobaan hidup yang berat sebagai umat manusia. Kami menghadapi pandemi COVID, berbagai bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai belahan bangsa ini. Dimampukanlah dan dikuatkanlah pemerintah kami di semua lini, agar mereka tetap dengan setia dan rasa takut akan Tuhan, memikirkan dan bertindak, memutuskan dan juga mengambil semua kebijakan yang baik demi dan untuk menjaga dan merawat kehidupan yang Allah percayakan bagi mereka. Diberkatilah setiap orang yang terinfeksi virus COVID-19. Biarlah mereka juga boleh mengalami kuasa penyembuhan, dipulihkan hidup mereka, dan ada sukacita yang memenuhi ruang-ruang hidup mereka, karena Allah terus menyatakan kebaikan bagi mereka. Dikuatkanlah setiap mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik karena pandemi COVID maupun karena bencana alam. Biar Allah senantiasa menjadi sumber penghiburan bagi mereka, menjadi kekuatan bagi mereka untuk menatap hari-hari hidup selanjutnya, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus dan tidak pernah melupakan bahwa Allah tetap sama. Allah tetap menjadi Allah yang menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja-Mu, ya Allah, di seluruh pelosok negeri ini yang pada saat ini merayakan bulan Oikumenis sebagai bagian persekutuan kami yang tidak terlepas dalam kehidupan kekristenan kami. Kami menopang setiap mereka dengan pelayanan mereka, dengan berbagai tantangan-tantangan pelayanan yang harus mereka hadapi. Dikuatkanlah gereja-Mu, dikuatkanlah para pelayan-Mu, agar tetap dengan setia dan taat bergumul dan mengandalkan Tuhan, menghadapi semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gereja. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami pun berdoa mengucap syukur atas semua yang boleh terjadi di hari ini, atas ibadah di hari ini Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa setiap kami yang ada di sini maupun di rumah menjadi milik dan bagian daripada GPIB Kasih Setia, adalah bagian dari rencana Tuhan agar kami boleh terlibat dalam karya Allah, membangun persekutuan yang saling menjaga. Oleh sebab itu kepada Tuhan kami mempertaruhkan kehidupan persekutuan, secara khusus GPIB Kasih Setia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan kami, agar di dalam kasih Tuhan kami boleh terus saling menghargai di dalam perbedaan. Kami boleh saling menjaga dan saling menopang di dalam kehidupan kami, agar supaya persekutuan kami menjadi alat dan wadah Allah menampakkan diri dan memperlihatkan wajahnya yang penuh kasih dan saling melindungi. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini, yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai hidupnya. Diberkatilah mereka dengan setiap pelayanan yang telah mereka lakukan, agar supaya semua itu boleh menjadi berkat kehidupan yang kembali bagi pribadi mereka juga bersama dengan kehidupan keluarga mereka. Kami pun menyerahkan semua orang yang telah terlibat secara langsung mempersiapkan ibadah di saat ini,
Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Ke dalam tangan Tuhan Allah yang Maha Besar, kami mempertaruhkan hidup mereka sembari memohon, kiranya berkat-berkat Tuhan juga boleh tersedia bagi setiap mereka yang dengan rendah hati memberi diri melayani Tuhan melalui ibadah di saat ini. Ini kami ya Allah Tuhan kami, dengan syukur kami, dengan pergumulan dan juga syafaat yang kami lafazkan ke hadapan-Mu ya Allah. Kami hendak melengkapinya dengan doa yang Yesus ajarkan bagi para murid yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan gereja dengan menyanyikan Kidung Keesaan 361. Jemaat, marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Persembahan ke depan minggu ini digunakan untuk Pelkes. Persembahan ke depan terlebih dahulu, selesai ke depan kantong persembahan diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhanku yang di surga, tunaikan
Untuk kita berdoa persembahan. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki
untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu, demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu, dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengarkanlah pengutusan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bersaat teduh sejenak. Jemaat silakan duduk. Mari kita simak sejenak pesan bulan Oikumene. Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan tentang kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu 30 Mei 2021 jam 9 pagi ini. Laki-laki 39 orang, perempuan 41 orang, simpatisan 1 orang, jumlah 81 orang. Pesan bulan Oikumene bersama menghadapi bencana diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai 30. Apalah arti sebuah nama? Begitu pertanyaan retorik yang sering diungkapkan tentang nama. Benarkah demikian juga halnya dengan nama Kristen? Dalam bahasa Yunani ada Kristianos. Tentu orang Kristen berarti pengikut Kristus. Tetapi di era awal kekristenan, nama itu kemudian mengandung stigma. Komunitas yang menyandang julukan Kristianos tidak ikut-ikutan dengan kehidupan dan keyakinan masyarakat zamannya yang hedonis dan korup. Bandingkan 1 Petrus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Wajar saja bila mereka sering menjadi sasaran kecurigaan dan bahkan fitnah. Akan tetapi, konteks sosial di fajar kekristenan menunjukkan bahwa komunitas Kristen bukanlah kelompok eksklusif yang tidak peduli pada penderitaan yang melanda dunia mereka. Sejak awal, ajaran cinta kasih yang berulang kali dipesankan melanda dunia mereka. Sejak awal, ajaran cinta kasih yang berulang kali dipesankan oleh Yesus dari Nazaret
Lihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, Yohanes pasal 15 ayat 17, mendorong mereka untuk berbagi hidup dengan sesama mereka. Di pangkalan misi Kristen pertama di Antioquia, kepedulian ini diwujud nyatakan ketika seluruh dunia atau oikumene ditimpa bencana kelaparan yang dahsyat pada masa Kaisar Claudius. Menurut penuturan Lukas, bencana kemanusiaan ini menggenapi nubuat Nabi Agabus. Periksa Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28. Ternyata bencana kelaparan ini juga dilaporkan oleh Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama kekristenan. Diperkirakan sekitar 45 sampai 46 juta banyak orang yang mati kelaparan di Yerusalem. Namun, fokus teks kita bukan penggenapan nubuat itu, melainkan apa yang dilakukan murid-murid dengan identitas barunya. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan semampu mereka untuk membantu saudara-saudara di Yudea untuk dikirimkan dengan perantaraan Paulus dan Barnabas. Apa yang mereka lakukan, meskipun dalam skala kecil, mengungkapkan solidaritas okumenis, wujud kepedulian yang terarah kepada korban-korban bencana sedunia, tentu saja dalam batasan dunia okumene yang dikenal di zamannya. Mengikuti jejak umat Kristen purba, gereja-gereja di sepanjang sejarah mempunyai panggilan dan misi yang sama untuk mewujud nyatakan cinta kasih Kristus kepada para korban bencana dalam beragam bentuknya, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Urgensi panggilan dan misi kemanusiaan semakin nyata ketika dunia okumene kita dilanda wabah dan aneka bencana yang menelan korban tanpa membedakan identitas etnis, suku, agama, dan ikatan primordial lainnya. Dalam konteks dunia kita saat ini yang dilanda pandemi, dari istilah Yunani pas atau seluruh dan demos atau penduduk rakyat, kita disadarkan akan nasib kita bersama sebagai warga dunia yang sehari-hari menyaksikan dampaknya dari segi medis, ekonomis, sosiopolitis, dan juga religius. Di tanah air kita, sementara ancaman pandemi COVID-19 belum berlalu, di berbagai belahan negeri ini bencana sosial menyusul, melanda dan menelan korban-korbannya. Kondisi darurat ini dan kesadaran yang kian tumbuh sebagai penghuni dunia yang serba rapuh mengajak umat Kristus untuk memperkokoh ikatan persaudaraan dan mempertajam visi okumenis untuk turut menjadi sesama melalui kepedulian dan tindakan nyata. Kita mengingat ajaran Yesus dari Nazaret yang terus menginspirasi dan menggerakkan kita untuk meneladani orang Samaria yang bermurah hati kepada korban kejahatan karena panggilan kemanusiaan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita belajar dari perumpamaan yang dicatat Lukas bahwa menjadi sesama bukanlah sekedar wacana, tetapi tindakan nyata yang digerakkan oleh belas kasih sebagai nilai dasar kemanusiaan. Pasal yang 10 ayat 33, juga ayat 36 sampai 37 dari Lukas pasal 10 tadi. Narasi-narasi yang disusun oleh Lukas mengenai kehidupan dan kesaksian gereja Kristus di era awal itu tetap mendorong kita untuk bersaksi melalui pewartaan kabar baik dengan menjadikannya benar-benar sebagai kabar baik bagi Indonesia di abad ke-21 dan khususnya di tahun-tahun penuh pergumulan dan perjuangan ini. Gereja-gereja di seluruh pelosok negeri kita diajak untuk melihat okumene kita dalam konteks-konteks kehidupan masyarakat kita, entah itu dalam situasi bencana di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah yang bahkan masih luput dari pantauan publik, tetapi tak henti-hentinya didera oleh aneka kekerasan terhadap manusia dan alam. Namun, solidaritas di negeri bencana seyogianya juga dalam bentuk kerjasama untuk pengurangan risiko bencana atau mitigasi. Mengingat masih lemahnya kerja pemerintah daerah untuk itu,
kita bisa mengurangi banyak korban dan kerusakan akibat fenomena ekstrim alam. Seandainya kita sendiri tidak menjadi bagian dari agen kerusakan lingkungan. Gereja-gereja di Indonesia perlu bergerak bersama selangkah lebih maju untuk membangkitkan gerakan mitigasi bencana sebagai cara hidup Kristen. Dengan merespon tanggapan bencana seperti itu, akan banyak energi dan sumber daya yang kita bisa untuk hal-hal lain seperti memerangi kemiskinan dan memajukan pendidikan. Pesan bulan Ekumene PGI pada tahun ini mengingatkan kita bahwa secara historis maupun teologis, kekristenan telah berkelindan dalam upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari panggilan imannya. Pada jejak iman yang sama, kita patut bersyukur atas keterlibatan gereja-gereja di Indonesia untuk turut menanggulangi bencana pandemi COVID-19 selama ini di dalam seluruh kapasitas yang dimiliki. Dengan rasa syukur pula kita mengapresiasi kerjasama gereja-gereja di Indonesia untuk turut memikul beban saudara-saudara kita yang terpapar bencana di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru saja dihantam siklon Seroja dan saat ini masih berjuang keras untuk memulihkan dampak kerusakan yang dialami mereka. Sebagai bagian dari gerakan Ekumene di Indonesia, kita terpanggil untuk terus meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pada teladan Sang Juru Selamat, ini kita diajak untuk menyatakan kasih bagi sesama, kasih yang menjebatani semua orang dari beragam latar belakang untuk bekerja sama dalam situasi kebencanaan guna membangun masa depan yang lebih baik. Selamat merayakan bulan Ekumene. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat memasuki hari baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.